Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita awali hari kita dengan kita boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu. Kami bersyukur akan kasih dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti, mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-53 hingga ayatnya yang ke-65. Saya akan membaca beberapa ayat di dalamnya. Ayat 55 dan seterusnya. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lainnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada seorang berkata, apa yang dilakukan oleh seseorang yang sudah kalah? Biasanya kalau orang sudah kalah, baik dalam pertempuran, ya, dalam perdebatan atau di dalam sebuah relasi, karena kalah, apa yang dilakukan biasanya mereka akan mengeluarkan fitnahan. Fitnah dikeluarkan karena apa? Kekalahan. Fitnah memang dikatakan lebih kejam ya, memang dari pembunuhan. Karena fitnah itu mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, ya, memberikan jawab tidak sesuai dengan kebenarannya. Ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Contoh misalnya ya di dalam kisah ini. Bagaimana sebenarnya ketika mereka menangkap Yesus, itu mereka belum benar-benar mengerti apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi sesuatu yang dipermasalahkan begitu ya. Dari mana kita tahu? Buktinya mereka masih mencari-cari kesalahan Yesus. Bahkan ada banyak saksi yang memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan namun berbeda-beda saudara. Antara yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Ketidaksamaan ini tentunya menunjukkan bahwa fakta yang sebenarnya tidaklah demikian. Berbeda kalau misalnya kesaksian si A, si B, si C itu sama. Itu akan jauh lebih mudah dan lebih enak ya kita membicarakannya, tahu pokok permasalahannya, kita tahu ide pokoknya apa, sehingga penyelesaian masalahnya sudah langsung jelas, langsung ke inti masalah. Tapi bayangkan kalau tuduhannya itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya, ya. Dan tentunya karena berbeda-beda tidak sama, tidak ada satu yang merujuk di satu titik yang memberatkan. Ini kan sulit saudara. Bayangkan kalau dalam kehidupan kita sekarang itu ya, orang menceritakan kita ya, seolah-olah orang itu bermasalah dengan kita, tetapi alasan permasalahannya itu macam-macam. Dengan si A dia cerita masalahnya ini, dengan si B dia cerita masalahnya ini, dengan si C dia pun ceritanya berbeda. Bayangkan 3-4 orang diceritainnya semuanya masalahnya beda-beda. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita tangkap? Ya mengada-ada. Mencari-cari kesalahan, namun bingung tidak menemukan kesalahannya. Sehingga apa? Karangan cerita indahlah, fitnahanlah yang dilontarkan.
Sangat mungkin terjadi Bapak Ibu Saudara di zaman ini hal-hal demikian terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin hidup kita biasa-biasa saja. Tetapi ada saja ya orang yang tidak suka dengan kita, orang yang tidak menyukai apa yang kita lakukan, orang tidak senang dengan perbuatan kita tanpa alasan. Ya, mungkin Bapak Ibu sendiri pernah ya dibenci tanpa sebuah alasan, tidak disukai karena tidak ada alasan yang jelas juga. Kita sendiri kadang bingung, kenapa orang lain bersikap demikian dengan saya? Dan orangnya sama, itu juga. Ya. Berbeda kalau semua orang atau kebanyakan orang misalnya. Bisa jadi memang demikian, kita harus introspeksi diri. Tetapi dalam kehidupan seringkali tidaklah demikian. Ya, orangnya itu juga. Kelompok-kelompok tertentu itu saja. Ini berarti ada sesuatu. Ya. Apakah memang sedang mencari-cari kesalahan, apakah sedang memang mencari-cari titik lemahnya. Ada banyak cara. Ya. Dalam hal ini kita pun harus berhati-hati. Ya. Ketika posisi kita merasa diri kita paling benar, ya, menyalahkan orang lain, menyudutkan orang lain, kita harus ingat siapa kita. Apakah kita juga sudah bercermin ketika kita mengeluarkan statement, ya, pengakuan, penilaian terhadap orang itu? Sudah seberapa jauhkah kita mengenal pribadi orang itu? Yang kita ceritakan, yang kita bahas, yang kita diskusikan. Jika kita tidak mengenal dengan baik, maka fitnahanlah itu yang menjadi senjatanya. Hati-hati, iblis bisa sangat senang menggunakan hal-hal yang demikian. Apa sih yang diharapkan? Perpecahan. Kenapa iblis suka perpecahan? Ya karena di sanalah akan kehancuran terjadi. Tapi kita percaya Allah Roh Kudus senantiasa menjaga dan memelihara setiap kita. Kita tidak bisa menghentikan orang-orang berkata apa tentang kita, penilaian tentang kita. Tergantung bagaimana kita menyingkapinya. Pada waktunya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak tuduhan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Tetapi tak satu pun kebenaran itu mengungkapkan apa kesalahan Yesus. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak penilaian terhadap kita. Kita bisa disalahpahami, kita bisa disalah mengerti oleh orang lain. Mungkin oleh atasan kita, oleh rekan kerja kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan keluarga kita sendiri sekalipun. Apa yang menjadi bagian kita? Tetap kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Hal-hal demikian hendaknya tidak mempengaruhi apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang selayaknya kita perbuat. Mari kita tetap lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan apa kata orang lain. Hari-hari ini banyak orang melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak bisa menikmatinya. Betapa hancur hati kita demikian Bapak Ibu Saudara. Hidup kita bukan apa kata orang, tapi hidup kita apa kata firman Tuhan. Pelajaran apa yang kita bisa dapat? Yang pertama, ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita hidup di dalam kebenaran, tidak sedikit orang yang memang tidak suka dengan kita. Orang tidak menyenangi kita, tidak apa-apa. Selama kita hidup dalam kebenaran, lakukan yang baik dan yang benar itu. Dan biar nama Tuhan yang dimuliakan. Tetapi jika memang ada sesuatu yang salah, yang tidak tepat, yang kita lakukan, sadari. Segera bertobat. Dan mari kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Dan saya percaya Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita boleh datang kepadanya. Bersyukur ketika kita diingatkan, kita bertobat. Jangan keraskan hati. Apalagi memusuhi orang yang menasihati kita. Ini kadang sering kali terjadi demikian. Orang-orang yang menasihati kita, orang-orang yang memperhatikan kita dengan kata-kata yang keras mungkin, kita musuhi. Makanya jangan menasihati orang bebal, karena kita akan dimusuhi. Nasihatilah orang bijak, maka kita akan menjadi sahabatnya. Pelajaran yang kedua, ketika kita diperlakukan demikian, kasihi mereka. Karena bisa jadi mereka juga adalah korban. Korban masa lalu, korban keluarga, korban lingkungan, korban banyak hal. Dan di dalam dirinya adanya kekosongan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan banyak hal. Mari kita berdoa untuk mereka. Kiranya Tuhan yang menjamah memberkati hidup mereka. Dan jika dia ada di antara kita hari ini sering difitnah,
sering diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, disalah mengerti, disalah pahami. Mari kita datang kepada Tuhan. Mohon Tuhan menjaga hati kita, untuk kita hidup boleh tetap memuliakan nama Tuhan, tidak mempengaruhi keimanan dan kehidupan kita di dalam kita mengiring Dia. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami boleh diingatkan kembali akan teladan iman yang Engkau boleh nyatakan. Engkau disalah mengerti, Engkau disalah pahami. Dan banyak orang menuduhkan hal-hal yang palsu terhadapmu. Tapi Engkau tetap fokus pada tujuan hidupmu dan melakukan apa yang menjadi bagianmu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tolong juga di antara kami jika ada yang sedang difitnah, disalah mengerti, disalah pahami, selalu dicari-cari kesalahannya. Oh Tuhan, kuatkan, teguhkan iman kami. Dan biarlah setiap kami boleh tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Berkati Tuhan, lawat kami semua, sehingga kami boleh mengalami pemulihan demi pemulihan. Yang juga memberkati, berdoa untuk orang-orang yang dengan sengaja melakukan hal-hal yang demikian. Kiranya Engkau juga boleh mengasihi mereka. Mereka juga boleh mengalami kasih daripadamu. Berkati hidup mereka, sehingga hidup mereka juga jauh lebih baik. Dan mereka juga boleh hidup senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Dan juga mau berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat, saudara kami yang sedang terbaring karena lemah tubuh, sakit. Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan mereka, sehingga mereka juga boleh mendapat kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Berkati jika ada di antara kami sedang mengalami pergumulan, permasalahan kehidupan, apapun itu Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini, kiranya boleh memberkati dan menolong kita untuk tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.